Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlailatul Faizah dari PBA 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan instrumen penilaian bahasa Arab. Kita tahu bahwa penilaian itu dilakukan untuk tercapainya sebuah tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada ruang lingkup materi tes bahasa Arab. Yang pertama, ruang lingkup materi kemahiran bahasa Arab. Yang pertama itu kemahiran menyimak, istimak atau menyimak. Di sini istimak tidak hanya mendengarkan saja, karena dia butuh menyimak dengan baik. Dengan dia mendengarkan dengan baik, maka tidak akan salah dalam bahasa tadi, dalam yang didengarkan tadi. Kalau dia tidak fokus, maka dia akan mengalami kegagalan. Contoh, istarli dawa al-qalb. Qalbun bil qaf dengan kalbun bil kaf itu akan merubah makna. Qalbun yang bermakna hati, sedangkan kalbun yang bermakna anjing. Nah, dari sini kita tahu pentingnya dalam melakukan istimak. Dan begitu tujuannya agar apa? Ya agar siswa mampu memahami pembicaraan apa yang disampaikan tadi. Baik dia di forum atau di luar. Jadi nanti kalau dia mendengar gemuruh apa-apa, mendengar suara yang di luar, dia itu terfokuskan dengan apa yang disimak itu tadi. Yang kedua kemudian yaitu kemahiran berbicara atau kalam. Di sini kalam juga penting. Hal ini karena tujuan utama seorang dalam pelajari bahasa asing adalah ia mampu berbicara dengan menggunakan bahasa yang dipelajarinya. Fungsi utama dari kalam ini yaitu bisa berkomunikasi secara lisan hingga ia menguasai kemahiran berbicara dalam suatu bahasa. Tujuan dari ruang lingkup kalam ini yakni siswa mampu mengucapkan bunyi dengan fasih, dengan benar, di mana dia harus membunyikan shad, di mana dia harus membunyikan sin, itu semuanya harus jelas. Yang kedua, siswa mampu mengucapkan bunyi-bunyi huruf yang mirip dan yang berdekatan seperti tadi. Kemudian siswa mampu membedakan mengucapkan harokat yang mana yang panjang dan pendek seperti jalasa, jalasa. Nah, kayak gitu. Kan ada yang panjang karena alif atau wawu ataupun ya. Kemudian siswa mampu mengemukakan pikirannya dengan menggunakan struktur nahwiyah yang tepat. Nah, dengan dia bisa menguasai nahwu, dia akan tahu penempatan di mana ia harus meletakkan tersebut, karena itu adalah struktur. Jika dia tidak mengetahui, maka kosakatanya, maka yang dilafalkan itu akan salah-salah juga. Kemudian kemahiran membaca atau qiraah. Membaca adalah memindahkan makna secara langsung dari lembaran tercetak atau simbol tertulis ke dalam pikiran membaca. Kemahiran qiraah yang dilatihkan dalam kegiatan pembelajaran adalah bagaimana siswa memiliki kemahiran memahami makna dari simbol tertulis secara langsung. Jadi ketika siswa membaca, maka siswa tersebut akan paham, tidak hanya sekedar membaca saja. Tujuan pembelajaran qiraah yakni siswa mampu mengucapkan yang tertulis dengan aksara Arab. Maksudnya yang dituliskan itu siswa akan mengetahuinya. Yang kedua, siswa mampu membaca teks bahasa Arab dengan tepat. Kemudian dari membaca itu tadi, siswa tersebut akan mendapatkan informasi apa yang dimaksud dari teks tersebut. Siswa akan bisa mengetahui kalau dia sudah bisa, benar-benar bisa, tidak hanya sekedar menulis, tidak hanya sekedar membaca, maaf. Kemudian kemahiran menulis atau kitabah. Jika kalam merupakan sarana komunikasi dengan orang lain untuk mengucapkan perasaan, pikiran, keinginan, dan tujuannya, dan jika membaca merupakan sarana untuk melancarkan melewati ruang, waktu, dan budaya, maka menulis ini adalah keistimewaan akal manusia sekaligus bukti kehebatan manusia. Kenapa dibilang seperti itu? Karena dengan menulis ia akan tahu, ia akan mengingat sejarah yang dilewatinya, apa yang ia ketahui, jika ditulis ia akan mengingat.
Maksudnya tidak mengingat lewat akal, tapi mengingatnya lewat tulisan itu tadi. Sewaktu-waktu ia bisa mengulanginya lagi. Nah, dalam kemahiran menulis ini berfungsi untuk menerjemahkan pikiran ke dalam bentuk tulisan. Kan ada orang yang dia kalau mau ngomong itu agak susah karena mungkin belum terbiasa, tapi mungkin ia bisa mencurahkan pikirannya lewat tulisan, kayak gitulah. Nah, ia bisa melatih penulisan itu bisa dilatih dengan imla atau didikte, kemudian dengan khot atau menulis halus, kemudian yang terakhir ia bisa dengan membuat insya atau mengarang. Karena biasanya orang itu kalau sudah terlatih, maka ia akan terbiasa membuat karangan, dia juga akan terbiasa menulis. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa tujuan utama pembelajaran kitabah adalah menguasai kemahiran menerapkan kata, aturan, menyusun kalimat bahasa Arab ke dalam bentuk tulisan mengenai suatu tema tertentu yang bisa dipahami oleh pengguna bahasa Arab. Nah, kemudian lanjut yang kedua, yakni unsur kebahasaan. Dalam unsur kebahasaan ini yang pertama ada mufrodat. Mufrodat ini merupakan salah satu terpenting, karena dengan dia banyak mufrodat, dia banyak menghafal mufrodat, maka dia akan semakin bisa berbicara. Dia bisa menyalurkan maksudnya yang diinginkan melalui bahasa tersebut. Ia dengan semakin banyak mufrodat, ia juga bisa semakin banyak membuat karya juga. Yang kedua ada qawaid atau aturan-aturan yang berlaku dalam praktek. Nah, aturan-aturan yang berlaku dalam praktek pembelajaran bahasa itu kan ada qawaid. Di sini tanpa menguasai aturan kebahasaan, maka seorang tidak akan mampu memahami dan menggunakan bahasa tersebut. Seperti jika dia tidak menguasai nahwu sama sorof, pasti dia menulisnya juga masih asal-asalan. Tapi kalau dia juga sudah bisa nahwu, bisa sorof, dia maka bisa menempatkan, oh ini untuk mudzakkar, oh ini untuk muannas. Nah, kayak gitu dia bisa menempatkan. Jadi jika salah penempatan dalam nahwu sorof, maka ia akan bisa merubah makna. Semisal di mana untuk dhamir huwa dia menggunakan ya, seperti ya duribu, tapi dia menggunakan tadribina, itu akan mengubah makna penyampaian itu tadi yang dimaksud. Nah, kemudian pengembangan instrumen tes kemahiran bahasa Arab. Dalam pengembangan instrumen tes ini dalam istimak ia bisa mengidentifikasi, membedakan bunyi-bunyi seperti hijaiyah, di mana a, ha, a, ya dia itu harus bisa membedakan. Itu tadi dengan banyak latihan juga, mana yang panjang, mana yang pendek, kayak gitu. Kemudian mengaitkan antara apa yang disimaknya dengan simbol tertulisnya. Ia bisa menggunakan tes pilihan ganda seperti contoh-contoh soal kayak gitu. Kemudian dia bisa berlatih menggunakan wacana atau dialog sederhana seperti kayak gitu. Kemudian memberikan respon atau tanggapan terhadap wacana yang disimak. Pengembangan instrumen kalam. Dalam ia bisa berbicara dengan lancar, dia itu awalnya latihan membaca dengan keras. Jadi dia nggak lirih-lirih, nggak pelan-pelan. Kemudian menggunakan bentuk ungkapan baku, dia ya biasanya sering diucapkan kayak gitu. Kemudian ia berlatih untuk bercerita, mungkin dari pengenalan diri bisa menceritakan gambar, oh ini gambar apa kayak gitu, hadal jabal kayak gitu. Kemudian ia bisa melakukan wawancara. Nah, dari situ dia akan melatih terus berbicara. Pidato kayak gitu juga bisa. Kemudian pengembangan instrumen qiraah. Ia bisa qiraah dengan membaca dengan lancar. Itu ya latihan membaca terus, menentukan arti kosakata. Nah, kayak gitu itu juga bisa menentukan. Kemudian ia bisa mengembangkan qiraah itu tadi dengan menemukan ide pokok dalam paragraf, itu akan mengembangkan dalam qiraah. Oh, ini kayak gini maksudnya ini. Nah, melalui apa? Ia membaca itu tadi, dia akan mengetahui mana ide pokoknya kayak gitu. Kemudian
pengembangan instrumen kitabah. Nah, itu tadi saya sudah menjelaskan di awal, kitabah itu bisa dilatih dengan imla, dengan insya kayak gitu. Dia bisa awalnya kalau dibimbing, jika ada terbimbing nanti akan lebih runtut. Tapi jika sebisanya ya nanti kita membuat insya karangan bebas kayak gitu. Semuanya butuh dengan latihan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.